ini untuk mengambil apa saja, karena nanti setelah di akhirat mereka tidak mendapat kebahagiaan apapun karena tempat kembali mereka sudah pasti adalah neraka jahanam. Makanya kita orang yang menyatakan diri sudah masuk Islam atau Muslim yang berserah diri kepada Allah, kita sebenarnya sudah terpenjara oleh apapun kegiatan kita, apapun keinginan kita dibatasi oleh hukum-hukum Allah. Nah, ketika kita nanti berhasil di situ, maka dijanjikan oleh Allah, kelak kita akan memperoleh nikmat berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenikmatan yang tiada tara, yang belum terbayangkan oleh pikiran manusia, belum terlihat. Nah, itu kelak yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu, Gus. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good point dari Pak Yid. Alhamdulillah, beberapa hal yang cukup penting sudah dielaborasi oleh Pak Yid. Silakan sekarang gantian Mas Wahyu. Dan sambil mendengarkan Mas Wahyu, kalau ada yang mau angkat tangan, silakan tekan tombol angkat tangan. Silakan Mas Wahyu. Siap, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan pada Ali Imran, surat Ali Imran ayat 8, Gus, tentang doa, yang mana doa itu berbunyi sebagai berikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Saya merasa bahwa setelah mengikuti ajaran SPMA ini, merasa mendapatkan petunjuk. Tapi walaupun sudah mendapatkan petunjuk, kadang-kadang di pergaulan lain melenceng lagi, Gus. Ngapunten. Mungkin itu sehingga doa ini menjadi harapan saya untuk tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, ada poin lagi yang tadi disampaikan tadi, di mana kita minta ditetapkan oleh Allah agar berada dalam kebenaran. Biasanya itu diawali dengan Rabbana amana faktubna ma'asyahidin, ya Allah, catatlah aku bersama golongan orang-orang yang bersyahadah, yang bersaksi atas kebenaran. Lalu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah Engkau beri kebaikan, kebenaran, hidayah, petunjuk, keselamatan, jangan biarkan kami tersesat, ya Allah, setelah Engkau beri hidayah. Engkaulah yang maha memberi, yang maha memberi hidayah. Tetapkanlah kami dalam kebenaran. Itu nanti ditambahi Mas Bayu dengan Allahumma sabbit imanana fid dini fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya yang angkat tangan siapa lagi? Mas Mujianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil mendengarkan Mas Mujianto, bagi yang
merasa punya catatan atau punya ingatan tentang hal-hal penting dalam surat Ali Imran, silakan angkat tangan, nanti akan saya tunjuk gilirannya. Oh Gus, saya ingat ayat ini penting banget buat saya merasa benar-benar kena betul tentang ayat ini. Nah, siapapun yang tidak harus catatan yang rapi, pokoknya dari ayat 1 sampai ayat 200 yang benar-benar kena, mana nanti saya sampaikan. Sepatah dua patah kata dengan bahasa yang sederhana, nggak apa-apa. Silakan raise hand. Di situ kan ada tombol angkat tangan ya di HP sampean masing-masing. Angkat tangan nanti akan saya tunjukkan gantiannya. Silakan Mas Misyanto. Yes, siap. Ayat yang agak nyantol atau tertarik, semuanya ayat-ayatnya bagus dan mengena. Yaitu Quran surat Al-Imran ayat dimulai dari surat Al-Imran ayat 33, bahwa Allah sesungguhnya Allah melebihkan keluarga Imran di atas segala umat pada masanya, termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian dikisahkan selanjutnya keluarga Imran. Keluarga Imran bersama istrinya yang bernama Hana ini lama tidak mempunyai keturunan, sehingga pada waktu anak mengandung, beliau bernazar, jika anak saya laki-laki nanti akan saya persembahkan atau supaya mengabdi Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas seorang anak, tetapi anak yang tidak laki-laki melainkan perempuan dan diberi nama Maryam. Kemudian sama Hana tokoh atau pengurus masjid masuk Nabi Zakaria. Mereka saling berebut untuk mengasuh bayi Maryam tadi. Kemudian Nabi Zakaria berkata atau bersabda kepada para tokoh ulama Yahudi tadi, mengatakan bahwa sayalah yang berhak karena saya adalah nabi kalian dan istri saya adalah saudara daripada ibu saya ini. Karena orang-orang Yahudi maka mereka selalu membantah dan bahkan bahkan dengan nabinya Zakaria waktu itu juga dibantahnya. Akhirnya terjadi perdebatan sehingga para tokoh-tokoh ini termasuk Nabi Zakaria mengadakan perundingan dengan diadakanlah undian. Undiannya ialah menurunkan nama di kertas masing-masing peserta dan dilarutkan ke dalam air. Bagi siapa yang namanya itu bertahan lama di atas air yang tidak tenggelam, yang tenggelamnya paling terakhir, dia pemenangnya. Akhirnya yang tidak tenggelam dan namanya Zakaria. Kejadian itu diulang-ulang hingga 3 kali, tetapi yang muncul adalah nama Zakaria tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria pun menjadi pengasuh dan dibangunkanlah sebuah tempat yang disebut mikrab untuk beristirahatnya atau beribadahnya Ibu Maryam tadi. Tiap kali Nabi Zakaria ini datang menjenguk ke mikrab Ibu Maryam tadi atau bayi Maryam tadi, selalu kagum atau kaget. Oke. Kenapa ada? Bisa dipersingkat dengan pelajaran yang diambil, Mas Musi? Akhirnya Nabi Zakaria pun kagum dan Ibu Maryam menjelaskan bahwa ini semua rezeki dari Allah. Dan dengan itu Nabi Zakaria pun ingin mempunyai anak seperti Ibu Maryam tadi. Akhirnya Nabi Zakaria pun diberi anak dan diberi nama Yahya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Ada Pak siapa? Dari Posdiat TSM. Enggak, silakan.
apa yang didapat dari ayat 1 sampai ayat 200 yang sudah Gus Glory terangkan. Silakan. Oke, siap Gus. Yang paling saya manfaat di dalam di sini membedakan mencari ridha Allah. Cara mencari ridha Allah dan cari rezeki, satu, akan membatasi yang halal saja. Dua, nggak mau yang nyerempet-nyerempet atau mutasyabih. Pendapat yang sesuai nafsu antara halal atau haram. Cari yang halal pasti. Tiga, cari rezeki untuk kebersamaan. Empat, cari rezeki untuk amunisi sanggup di akhirat. Kalau tidak mencari ridho Allah, itu satu, halal haram nggak diperdulikan. Dua, kalau sama-sama halal haram dituruti untuk yang cari nafsu. Tiga, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Empat, dapat rezeki yang dinikmati sepunyanya. Jalan ke kiri penuh kenikmatan selama di dunia, tapi menuju nerakanya Allah. Kalau jalan ke kanan, banyak tantangan, ketidakenaan, tidak sesuai nafsu, akan menuju surganya Allah. Makanya itu, gimana caranya membersihkan dosa kita? Caranya itu satu, berbuat dosa langsung ingat Allah. Dua, meminta ampunan. Tiga, tidak mengulangi lagi. Terima kasih, Gus. Itu yang bisa dalam sampaikan. Itu dari Mbak Munajah dari Riau. Tadi itu yang keterangan surat yang ayat berapa itu Mbak Munajah? Enggak, dulu lain juga bisa angkat tangan sehingga nanti saya tunjuk untuk menyampaikan apa yang didapat dari keterangan surat Ali Imran yang sudah kita selesaikan ayat 1 sampai 200. Ibaratnya kan menyampaikan semua tafsir itu kan kayak bar benih gitu kan. Nggak ada yang tumbuh. Nah, ada tumbuh. Entah tumbuh 1, tumbuh 2, tumbuh 3. Biar saya itu, benar-benar nyala ternyata. Benar-benar tumbuh di seberang sana gitu. Ya, mulai dari pedalaman sawit Riau sampai di dinginnya pegunungan Tenggalingan, Oku Selatan, sampai di daerah pantai Lombok sana. Karena dari sini Gus. Oh ya saya Gus, saya itu ingat ini ya. Angkat tangan ya. Di situ ada tombol angkat tangan di HP sampean itu ada tombol angkat tangan. Kalau bahasa Madiunnya itu raise hand gitu tulisannya di situ itu. Nah, itu bisa diklik sehingga nanti ada tangan di situ. Nah, berarti Saman sedang usul akan menyampaikan sesuatu. Silakan di situ. Masih terbuka banyak untuk angkat tangan, nanti akan saya tunjuk gilirannya apa yang mau disampaikan dari Gus, saya dapat pelajaran penting waktunya dengan terangkan ini itu loh, ngena banget sama saya. Siapapun boleh. Ya, silakan. Sekarang Mas Trisno dari Kalimantan Timur. Silakan Mas Tris. Sambil Mas Trisno bicara, masih saya tunggu siapa aja yang mau bicara. Siapa aja. Mulai dari Madiun yang kota sampai Madiun yang weso banget ya Mas Oji ya. Silakan dibolehkan semua. Silakan. Angkat tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf ini saya pinjam HP istri saya.
HP saya lagi Kalau error. pinjam HP istri sih enggak apa-apa, asal bukan pinjam milik tetangga. Silakan. Saya lanjut. Ini pembelajaran bagi saya sangat memberikan semangat untuk saya pribadi di dalam Quran surat 3 atau Ali Imran 195. Sebenarnya kita sebagai orang yang beriman itu enak sekali. Enaknya apa? Jika terjadi kesalahan, kehilafan, atau kekurangan-kurangan amal ibadah kita dan lain sebagainya itu selalu atau terjadi zalim, Allah selalu mengingatkan kepada orang yang beriman. Itu enaknya. Berarti ada kesempatan ya maupun masih di dunia masih ada kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri atas kesalahan-kesalahan tersebut. Makanya ayat sebelumnya sudah diajarkan di dalam surat Ali Imran ayat 193, 194 itu yang Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman al-ayah dan seterusnya. Doa-doa itu salah satunya diajarkan kepada orang yang beriman. Dan juga Allah tidak menyia-nyiakan atas amalan-amalan orang-orang yang beriman itu, tidak dibiarkan. Tetap Allah menjadikan yaitu kampung surga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Artinya ya memang berat sebagai orang beriman untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya itu. Karena di balik itu setan tidak akan terima, kepada manusia akan keselamatan di sisi Allah dengan berbagai macam cara untuk menggoda dan menjerumuskan supaya manusia atau orang-orang yang beriman itu tidak selamat di sisi Allah. Itu aja yang saya tangkap. Ini mudah-mudahan penyemangat bagi saya, bukan berarti ngentengno, wah orang beriman itu enak, tetap diiringi oleh Allah, tak berbuat salah terus, bukan berarti itu, tapi kita tetap selalu semangat untuk selama kita mengaku dan selama kita ini kepada perintah Allah dan menjauhi dari larangannya. Dan terutama harus kita ikut dalam satu komando kepada pimpinan atau berguru. Kalau pada zaman Rasulullah ya kita saat itu oleh Rasulullah ya tetap mengikuti satu komando kepada Rasulullah. Demikian Gus ingatan dari saya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, Adres. Mungkin bagi dulur-dulur yang nggak ngerti cara raise hand, nanti mungkin bisa langsung ke mikrofon aja, nggak apa-apa ya. Gus, saya langsung ingat ini, gitu aja nggak apa-apa. Karena kan tidak semuanya punya tablet ya. Tidak semuanya bisa main jet raise hand. Yang punya tablet aja pencet raise hand tadi lama nyarinya. Oke. Ada yang mau nyampaikan, silakan. Ini ada tadi Bu Aida juga kayaknya juga ya. Silakan nanti. Ada Bu Trenggalek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratni mau menyampaikan apa yang saya peroleh, insya Allah. Status yang akan Allah itu memberikan syarat status untuk menjadi orang yang baik, antara lain yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah 177, kebajikan atau kebaikan itu bukan menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada kita, kepada malaikat, kepada Nabi hari akhir,
dan kepada para nabi. Juga mau memberi barang yang dicintai, mau menginfakkan. Dan jika berinfak harus benar-benar tepat sasaran. Di antaranya memberikan harta yang dicintai, bukan harta yang tidak mau memandang aja, tidak mau, yang bukan harta yang tidak kita butuhkan. Dan barang itu diberikan kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, fakir miskin, kemudian orang yang meminta-minta, orang yang dalam perjalanan, kemudian mau melaksanakan zakat, menepati janji, sabar dalam menghadapi segala ujian, dalam kemelaratan, kemudian mau berinfak, mau mengingat Tuhan di saat duduk, berdiri, dalam kondisi apapun. Nah, kemudian orang yang mau melaksanakan seperti itu barulah dianggap atau diakui oleh Allah orang yang benar-benar tetap bertakwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit dari orang tua yang berusaha untuk menerima ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sampai di Papa Jo. Ada yang kenal Papa Jo ini siapa? Kenapa menyebut diri Papa sama Jo? Insya Allah sama Papa Jo tahu. Coba kita lihat biar memperkenalkan diri. Silahkan, Papa Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, Kecamatan Dolopo. Sayu. Insya Allah paling fresh kemarin yaitu Quran Mana surat Ali Imran ayat 199 sampai dengan 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Gulari memulai bahwa penjelasan ayat ini di Madinah awalnya Rasulullah itu adalah sebagai imigran atau pencari suaka ke Yasrib. Kemudian saat itu di Yasrib itu dihuni oleh banyak suku, banyak agama, bahkan ada yang menyembah berhala. Penganut agama Yahudi dan Nasrani yang memegang teguh ajaran yang murni itu disebut ahli kitab. Selanjutnya, dua di antara suku besar yang ada di Yasrib itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Mereka mendengar berita bahwa di Arab ada seseorang yang bisa percaya. Kemudian mereka berinisiatif untuk mendatangkan seseorang itu yang bernama Muhammad karena saat itu belum mengenal Rasulullah untuk ke Yasrib dengan tujuan mendamaikan pertikaian di antara mereka. Atas ridha Allah dan juga atas alasan keamanan kemudian berangkatlah Rasulullah beserta umatnya ke Yasrib. Awalnya para ahli kitab menyambut gembira kedatangan Rasulullah. Akan tetapi sekali lagi bahwa mereka mengenal Muhammad belum sebagai Rasulullah akan tapi sebagai Muhammad saja. Kemudian berhasillah atas ridha Allah mendamaikan mereka. Kemudian Rasulullah menetap di Yasrib itu, wilayah itu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah, risalah agama Islam. Disinilah muncul dua kelompok lagi, yaitu kelompok yang beriman dan kelompok yang ingkar. Kelompok yang beriman itu adalah ahli kitab yang memegang teguh kitabnya.
Mereka tetap beriman dan khusyuk terhadap Allah. Kenapa mereka khusyuk dan bisa menerima ajaran Allah? Dua alasan. Karena yang pertama, tulus dan rendah hati, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, mereka menyampaikan ayat-ayat Allah itu apa adanya. Yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Mereka tidak menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Selanjutnya, tentang sabar. Itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara, yaitu dengan sabar dan sholat. Gus Lodi menjelaskan, menekankan ada satu istilah bahwa sabar itu mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk dikerjakan. Bahasa Antoloponya, easy to say, difficult to do. Untuk menjadi khusyuk itu harus didasari dengan rendah hati. Kemudian untuk menjadi sabar, Gus Lodi menceritakan kemarin bahwa ada satu perempuan yang cantik yang mempunyai suami yang sakit. Nah, untuk menopang kehidupannya, wanita cantik itu harus bekerja keluar. Nah, saat bekerja keluar, karena kecantikannya dalam tanda petik banyak pria yang menggoda. Tapi insya Allah tidak dari Ndolopoktis. Untuk menjaga kesabarannya agar tidak tergoda oleh laki-laki yang dari luar itu tadi, wanita cantik itu menyayat pipi dan memotong hidungnya sehingga tidak tampaknya cantik lagi. Wanita tersebut melakukan hal itu sebagai upaya untuk tetap sabar agar tidak ada yang tertarik kepada dirinya. Singkat cerita, dan atas rahmat Allah suami sembuh, wajahnya kembali semulanya. Selanjutnya dalam ayat 200 Allah menegaskan bahwa untuk sabar ayat 200 bahwa kita harus sabar dan kita harus dalam kesabaran itu dan tetap siaga. Karena apa? Setan selalu mengintai kita, selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita bisa terjerumus. Terakhir, Gege dawuh, kita harus sabar menunggu janji Allah. Hidup ini diibaratkan bertinju di atas ring. Kita harus tetap waspada dan kita tetap harus siaga. Demikian Gus Lodi dan Tulur-Tulur untuk ayat 199 dan 200. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasa Ndolopo sebagai kecamatan paling tidak terkenal, paling terkenal. Tadi katanya easy to say but difficult to do. And to be patient, you should have that kind of attitude. Okay, so just go on, Mas Papajo. Alhamdulillah, terima kasih reviewnya, murojaahnya bagus sekali. Saya bisa memahami bahwa setiap mustamiin pasti punya pointers penangkapan yang tertentu. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Jo adalah pointers yang baru saja kemarin kita pelajari bersama. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang dari yang sudah angkat tangan dari SPMA Ponorogo. Mudah-mudahan tidak menampilkan reoknya. Ya, reok. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajahnya ini? Ya, sendirian atau Assalamualaikum. sama siapa di masjid itu, Pak Samino? Dalam? Sendirian atau sama siapa di masjid itu? Silakan lanjut. Saya Gus, permisi ya. Ini kula saged mengambil hikmah saking pengawasan derek Gus Glory surat Al-Imran ayat 178 Gus. Niki mboten saged nerangkan secara detail Gus, tapi saged kula ambil hikmah kagem kula piyambak. Bahwasanya masalahnya
Di sini ini ada yang dari Palembang yang tidak ngerti bahasa Jawa. Ada yang dari Madura, tak oneng bahasa bahasa Jawa. Ada juga yang dari Bali. Ada dari Bengkulu. Dan yang paling hebat dari Indolopo yang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisanya. Maka sampean harus pakai bahasa Indonesia. Nah, silakan. Ya Gus, ada kami ambil Gus. Sementara kami sendiri belum bisa menyampaikan sedetail mungkin sesuai dengan yang telah disampaikan kalian Gus Glory, tapi sedikit banyak kami bisa mengambil hikmah, terutama pada diri kami sendiri Gus. Di surat Al-Imran ayat 178. Kemarin Gus Glory menekankan dalam ayat 78 dengan tanda petik, ya Allah, kalaulah kami Engkau beri umur yang panjang, jadikanlah umur kami sebagai penambah untuk beramal baik. Dan kebalikannya, ya Allah, kalau memang Allah memberikan umur kami pendek, jadikanlah mati kami jadi penyongsong diri ini untuk jauh-jauh dari dosa dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah yang bisa kami terima, Gus, kami tangkap, semoga dapat bermanfaat dan bisa kami amalkan terhadap diri kami sendiri dan keluarga dan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak kami dari Ponorogo. Saya ingin benar-benar dulur-dulur yang tidak memiliki catatan atau yang memiliki ingatan pasti punya lah ya, tapi kalau catatan yang tertulis mungkin tidak semuanya punya. Benar-benar silakan, saya buka benar, langsung saja disampaikan. Apa yang tidak mau disampaikan dari apa yang didapat dari ayat 1 sampai ayat 200. Silakan. Monggo siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin menyampaikan Gus, surah Ali Imran ayatnya 195. Yang bisa saya dapat, ini alhamdulillah, enaknya kita, Tuhan, Allah mengabulkan, yang sing berdoa sungguh-sungguh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, niku enaknya kita berdoa dengan sungguh, terus Allah tidak menyanyiakan amal, amal perbuatan kita baik. Terus niku sebagian niku tengah ayat niku karena keturunan niku kita semua usahakan bisa menghafalkan doa yang disampaikan Gus Glory dalam surat Ali Imran 193 sampai 194. Gue suruh menghafalkan, tidak hanya dihafalkan, tapi diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa diajari supaya tidak putus, supaya bisa terus lanjutan, dan itu ngasih tahu kepada putra-putri kita supaya bisa hafal, bisa mendalami kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, enaknya orang yang berhijrah zaman dahulu niku, orang yang berhijrah yang diusir niku karena mempertahankan agamanya. Terus
yang tidak ikut Usri itu kan disakiti gitu. Tapi kalau sekarang disakiti itu Gus Glory dawuh disakit karena ucapan gitu. Ucapan yang tidak enak katanya yang apa tuh yang jeleneh bahwa agama gitu. Tidak bisa apa-apa dari jejak yang ucapan-ucapan yang tidak enak kalau sekarang gitu. Nah, terus ada pun yang berperang gitu, terbunuh di jalan Allah. Nah, niku ada yang terbunuh gitu. Niku Gusti Allah menjanjikan bakal akan dimasukkan, dihapus dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Karena Gus Glory kemarin dawuh seperti ini. Nah, karena kita ini semua banyak salah, banyak dosa. Gus Glory kemarin menyampaikan, nah, ibaratnya umpamanya kita Gus Glory lagi mandi. Nah, Gus Glory lagi mandi itu, nah, padahal sudah mandi, loh, ternyata setelah selesai kehanduan sudah itu bercermin, Gus Glory ternyata masih bilang, nah, masih ada kotoran. Kamu tadi di mana? Kok masih ada? Untung saja saya berkaca. Gitu. Begitu pula dosa, ya. Dosa kalau kita jangan sudah cukup sholat 5 waktu, nah, jangan sudah merasa bersih dari dosa. Nah, kalau kita mau berkaca dengan kaca yang bening, nah itu masih banyak sekali dosa yang kita lakukan, masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu karena itu Allah menjanjikan bakal menghapus kesalahan-kesalahan kita, ya, menghapus ya dosa-dosa kita, dan Allah menjanjikan akan memasukkan kita ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawah-bawah sungai-sungai. Ya. Ya, sebagai pahala bagi orang yang berdoa. Nah, itu pahala ya, itu adalah pahala yang terbaik di sisi Allah. Itu Gus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya ada mana? Lampura tadi ya? Angkat tangan. Masih jadi angkat tangan? Mau nyampaikan sesuatu? Blora Gus. Enggak, tadi sebelumnya. Ya. Lampura masih jadi mau angkat tangan? Mau nyampaikan sesuatu? Oke. Jadi, ada lagi? Jadi SPMA Lampura kayaknya sudah angkat tangan tadi. Oke, SPMA Lampura nggak jadi? Oke. Dari mana lagi? Monggo, sebelum saya akhiri. Nanti di akhir kita akan foto bersama ya. Sebagai dokumen untuk foto bersama, nanti kita foto bersama. Foto bersama sebagai syukur karena kita sudah menyelesaikan 200 ayat surat Ali Imran. Silakan siapa lagi yang mau menyampaikan? Monggo Pak, siapa dari mana? Dari seluruh yang ada. Pak Aida tadi dari Palembang? Atau Pak Bakrul? Atau Pak siapa aja? Sini ada Bu Peggy mungkin, Pak siapa? Silakan. Siap, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ini surat yang menjawab pertanyaan saya selama ini. Mohon maaf, Gus. Menjawab pertanyaan saya selama ini dalam hidup saya. Kenapa itu. Ternyata ini dijawab di surat Ali Imran. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran?
ternyata dijawab di sini bukannya yang lalu itu tidak baik, tetapi selalu diselewengkan oleh yang namanya manusia ini yang memang masih ingin dan serakah untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan supaya dia diakui oleh penganut-penganutnya. Hal-hal yang tidak mengenakkan tidak ditampakkan, tetapi hal yang menguntungkan dirinya itu yang dilebih-lebihkan. Sampai di dalam surat Ali Imran ini ditunjukkan oleh Allah sejarah orang-orang yang mengawaki di dalam Al-Quran ini secara lengkap dan sepintas, sehingga yang lengkap itu ada di seperti kisah atau Nabi Isa di sini diceritakan sepintas, tapi di dalam surat Maryam dibahas tersendiri secara detail. Sampai dikatakan di sini jangan kau dekati atau bahkan dijadikan sahabat orang-orang munafik. Ini larangan Allah pada kita semua. Jangan pernah berkawan dengan orang-orang munafik. Karena ini yang akan menjadikan kita nanti jadi sesat. Jadi murtad. Dan diakhiri dalam surat Ali Imran itu doa. Itu yang diajarkan oleh Gus Glory kemarin. Kita hafalkan surat 193 dan 194. Bahkan yang sebelumnya juga boleh. Lengkap di sini. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya inti dari peringatan Allah itu ditampilkan semua di dalam surat Ali Imran. Saya akan baca berulang-ulang. Mudah-mudahan saya selalu diingatkan agar pada akhirnya saya Suaranya hilang, Pak Fakhrul. Oke. Terima kasih sekali. Bagus sekali yang disampaikan Pak Fakhrul. Good points. Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah ternyata semua dulur mampu menangkap dengan baik apa yang saya ajak sampean untuk diskusikan dalam 200 ayat surat Ali Imran yang tadi diakhiri oleh Pak Fakhrul dengan sangat luar biasa. Sebuah kesaksian kebenaran, sebuah testimoni akan asar baik dari hasil ngaji. Dan ya seperti itulah harusnya ngaji ya. Ngaji itu untuk tahu baik dan buruk dari orang yang memang benar-benar ingin mengajak kepada kebaikan, meninggalkan keburukan tanpa pamrih apapun, hanya berdasarkan sumber hukum yang sudah tidak pernah berubah sejak awal diturunkan, yakni Quran. Tidak ditambah, tidak dikurangi, disampaikan hak secara hak. Ya, yang batil adalah batil, yang hak diikuti, yang batil ditinggalkan. Lalu kemudian setelah tahu hak dan batal,
benar-benar berupaya meninggalkan yang batal dan mengikuti yang hak, apapun resikonya, whatever it takes. Kemudian setelah itu minta kepada Allah istiqomah di sana. Seperti doa yang tadi disampaikan oleh Bapak Fakhur di ayat 193 sampai 194 dan seterusnya tadi. Itu memang begitu ya seharusnya, termasuk yang disampaikan pertama oleh Mas Wahyu tadi, juga Pak Yud tadi dari awal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Ali Imran ayat 200, artinya 200 ayat. Kita foto bersama sebagai bentuk syukur. Ya, saya akan foto sampai 6 halaman ini. Saya akan screenshot untuk foto dokumentasi sebagai bentuk syukur kita bahwa kita sudah menyelesaikan 200 ayat kita ya. Siap-siap? Siap ya? Nanti saya akan bilang 1 seperti cekrek. Setelah itu nanti tahan dulu. Saya akan bilang 2 cekrek, nanti tahan dulu sampai 6 kali ini. Misalnya ada 6 halaman. Biasanya sampai 7 halaman sih, cuma ini mungkin ada beberapa yang sedang berhalangan hadir, nah apa-apa. Nanti kita akan simpan sebagai foto dokumentasi. Nanti akan saya sebar di grup kajian tafsir. Siap nggih? Ya, yang nggak usah dicantik-cantikin, nggak usah di nganteng-ngantengin, biasa aja Pak Jo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1. Bismillah. Oke, saya sebentar tunggu. Saya simpan dulu. Oke. Lalu yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Saya dapat 2. Kemudian lanjut halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah nganteng semua. Tahan dulu. Sekarang halaman yang keempat. Ntar mudah-mudahan wajahnya kelihatan semua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman yang kelima. Oh, halaman kelima nggak ada yang nyalakan kamera ini. Mungkin pada tidur, tak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Siap-siap halaman terakhir, halaman ke-6. Kayaknya juga pada tidur semua ini. Coba kita lihat deh. Tidak ada yang nyalakan kamera. Bapak Jo sudah menyalakan kamera. Kok nggak ada kameranya? 1, 2, 3. Ya pun terlempar, guys. Masa Bapak Jo sekarang masih bisa masuk? Coba sama Mas Rohim. Oke. 1, 2, 3. Oke. Matur suwun, terima kasih. Semoga Allah merahmati kita dengan ampunan, dengan keistiqomahan, kesabaran, dan kita diberikan Allah bimbingan ya, dan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran ini pada diri kita sendiri, keluarga kita, sampai kemudian umat, dan memegang teduh ini untuk sambil
menunggu panggilan Allah, diberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan dan istiqomah dan kerukunan kita, serta barokah berupa rezeki yang halal dan thayyibah, kemampuan silaturahmi, dan tadi itu ada 5 tadi. Ibadah, dakwah, tarbiyah, sedekah, dan muamalah. Kita istiqomah di sana dalam merawat SPMA kita bersama-sama. Ya santrinya Pak Guru Mukhtar ila akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man wa la yuzillu man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'afana al-bala wal waba wa hasdina min al-jinni syaitan jangka rabbana najina wa lina sa'atuna min qawmi zalimin rabbana la taj'alna fi qawmi zalimin Allahumma rahmatika fi Fatimah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an yu'minu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma fadhilis samawati wal ardi 'alimul ghaibi wasyahadati rabbil yawmil malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syaitan syarri. A'udzu billahi min judil bala wal waba wa darkis syaqa'i wa syamatatil a'da. Allahumma nas'aluka al-hidayah wa taqwa wa husnul khuluq wa husnul khatimah. اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بدأت القتل الأمطار وبدأت ورح الأشجار وبدأت رب البحار ببقاء الله المجد جبار برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ثبت إيماننا في الدين والآخرة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ولأصحابنا ودخلنا في رحمتك يا ارحمنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ولم تكن اللهم صل بباتنا الله لكم شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alna imama wa